Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Kembali kita lanjutkan IPS untuk kelas 8, interaksi antar negara-negara ASEAN. Yang pertama, pengertian faktor pendorong dan penghambat kerjasama. Oh ya, untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di playlist ini. Dengan menggunakan playlist, pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Link ada di bawah di kolom deskripsi. Oke, kita akan bahas ini ya, interaksi antar negara-negara ASEAN. Yang pertama, pengertian faktor pendorong dan penghambat kerjasama. Kalian tentunya tahu mengenai SEA Games ya, yang diadakan setiap 2 tahun sekali. Apa latar belakang dan tujuan diadakannya SEA Games? Apakah terdapat bentuk kerjasama dalam pelaksanaannya? Nah, pasti ya. Oke, kita bahas sekarang. Hubungan antar negara ASEAN semakin diperlukan seiring dengan munculnya berbagai macam kebutuhan berbeda-beda dari tiap-tiap negara anggota. Kebutuhan sosial, politik, ekonomi maupun bidang lainnya menuntut suatu negara berperan aktif dengan melakukan kerjasama antar negara ataupun dengan dunia internasional. Organisasi internasional kemudian dibentuk guna mengatasi dan meminimalisasi masalah yang dapat ditimbulkan dari interaksi antar negara di berbagai bidang. Contohnya Association of South Asian Nations atau ASEAN ya, yang sedang kita bahas sekarang ini, yang merupakan salah satu organisasi internasional yang bersifat kawasan atau region ya, kita menyebutnya regional. Dapat disimpulkan bahwa kerjasama adalah menjalin hubungan. Nah, ini definisi ya. Kerjasama adalah menjalin hubungan antar dua negara atau lebih demi mencapai kesepakatan. Ya, jadi menjalin hubungan untuk mencapai kesepakatan. Siapa? Dua negara atau lebih. Terdapat faktor pendorong, penghambat dalam kerjasama sebagai berikut ya. Ada pendorongnya, ada penghambatnya. Mari kita kenali. Faktor pendorongnya dulu. Setidaknya ada 2 faktor pendorong terbentuknya kerjasama, yaitu didasari atas kesamaan dan perbedaan potensi alam yang dimiliki oleh suatu negara. Yang pertama, kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Ya, kesamaan sumber daya alam antara beberapa negara dapat mendorong terbentuknya kerjasama antar negara. Sebagai contoh, beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk suatu kerjasama yang diberi nama OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries, biar kompak ya. Jadi tidak terjadi kesulitan dalam menentukan harga misalnya. Perbedaan sumber daya pangan di setiap negara ASEAN juga melahirkan kerjasama, karena secara umum ASEAN ini adalah negara agraris ya, kecuali Singapura. Tentu saja kita berbagi tips, berbagi saran ya, dan saling menyokong, misalnya pupuknya, ya, teknik-tekniknya dan lain-lain. Perbedaan sumber daya pangan setiap negara ASEAN juga melahirkan kerjasama. Perbedaan juga bikin kerjasama. Ya, misalnya kebanyakan orang Indonesia itu suka makan tahu dan tempe. Padahal di Indonesia itu sebenarnya dibanding negara lain itu mereka lebih cocok untuk bertanam kedelai misalnya. Jadi kita cocoknya apa, mereka cocoknya apa yang kita butuhkan ya, saling memenuhi gitu loh ya. Nah, Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura. Tentu saja Singapura memang negara industri ya. Indonesia juga mengimpor beras dari Myanmar, Thailand ya, untuk memenuhi kebutuhannya. Kadang-kadang walaupun di Indonesia itu tanahnya subur dan cocok untuk sawah, tapi karena hampir 90% lebih ya, hampir 100% penduduk Indonesia itu mengkonsumsi beras, ya ada saatnya saat hasil panen kurang bagus itu kita harus beli ya. Dan negara tetangga kita ya, yang menjadi lumbung beras itu ya seperti Myanmar, Thailand ya, itu
Vietnam itu juga ya. Kesamaan dan perbedaan wilayah kondisi geografis. Karena letak geografis ya, beberapa negara di suatu kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas keamanan, terutama keamanan ya di daerah sini ya. Nah di sini sering banyak pergolakan ya, Laut Cina Selatan seperti sekarang ini ya. Jadi ada pergolakan antara Cina dengan negara-negara lainnya ya, misalnya negara Taiwan, mana Taiwan atau nanti aja itu bukan Asia Tenggara ya. Nah itu juga kalau kejadiannya ada di Asia Tenggara tentu saja ASEAN akan berperan, tapi kalau tidak ya. Kemarin itu di ini ya, kejadian di Rohingya, nah itu jelas di Asia ini ya, kayak tragedi kemanusiaan di Rohingya itu juga menyedot perhatian negara-negara ASEAN ya, jadi banyak membantu juga untuk penyelesaiannya. Nah itu salah satu contoh dari kerjasama di bidang keamanan. Terus kemudian menjaga keamanan di sekitar Selat Malaka, karena ini adalah jalur perdagangan dunia internasional, jadi keamanan harus selalu dijaga. Kita kembali sini lagi. Contoh negara-negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN ya. Sekarang faktor penghambat. Beberapa faktor penghambat kerjasama di ASEAN antara lain perbedaan ideologi ya. Faktanya saat ini hampir tidak ada negara ASEAN yang menutup diri dari kerjasama antar negara ASEAN walaupun ideologinya berbeda ya. Yang dekat-dekat Cina ini kebanyakan ideologi komunis ya, seperti Vietnam ini ideologinya komunis ya. Oke. Myanmar itu ya, dekat-dekat Cina itu. Kalau di Indonesia ya, di sini lebih demokrasi ya, demokrasi Indonesia, Filipina. Nah, Timor Leste ya, jangan lupa ini ya, itu demokrasi juga. Seingat Pak Ali demokrasi ya, koreksi kalau Pak Ali salah. Konflik dan peperangan yang terjadi di dalam negeri maupun antar negara mengganggu stabilitas negaranya sehingga menghambat kerjasama ya. Oh ya, teroris ya, hampir Pak Ali lupa. Jadi untuk penanganan teroris itu juga ada kerjasama antar negara-negara ASEAN. Selain itu narkoba, nah itu juga ya, ada kerjasama di negara-negara Asia Tenggara. Kita lanjutkan, kemudian ini yang penghambat ya, konflik ya, ini yang terjadi antar sesama negara ASEAN biasanya. Kita pernah berebut pulau dengan Malaysia ya, yang dimenangkan Malaysia ya. Kita juga pernah bermasalah di Laut Natuna ya, yang diklaim Laut Cina Selatan dengan Cina. Nah, itu antara Indonesia dengan di luar Asia Tenggara sih ya. Yang kita sesama Asia Tenggara itu ya ini rebutan pulau dengan Malaysia, lupa Legitan atau apa gitu pulaunya. Kebijakan protektif. Suatu negara menetapkan kebijakan yang tujuannya melindungi kepentingan dalam negeri atau meningkatnya daya saing. Kadang-kadang kalau ada resesi ekonomi, itu negara memproteksi negaranya masing-masing ya. Jadi banyak kebijakan yang sebenarnya tidak bagus untuk negara lain, tapi ya bagus untuk negerinya sendiri. Misalnya tidak menerima impor hasil pertanian karena dapat mempengaruhi kondisi pendapatan hasil pertanian dalam negerinya. Ya, misalnya kalau pemerintah itu impor gula misalnya, itu sebenarnya ya kasihan petani juga. Ya, kasihan petani juga karena harga gula jadi murah. Kalau harga gula jadi murah, harga tebu juga ikut murah kan gitu ya. Cuman
itu memang harus diperhitungkan secara matang ya efeknya. Jadi efeknya kepada petani bagaimana, kan pedagang-pedagang minuman juga butuh gula harga murah toh. Nah itu harus dipertimbangkan secara masak-masak. Jangan sampai yang dirugikan lebih banyak daripada yang diuntungkan. Harus yang diuntungkan lebih banyak ya, harusnya gitu. Dampak kebijakan ini juga dapat memengaruhi hubungan antar negara sehingga menghambat kerjasama yang harmonis ya. Jadi wajar ya dengan tetangga kadang-kadang ada masalah, perbaikan lagi ada masalah lagi, itu wajar. Perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Kerjasama dibutuhkan di berbagai perkembangan dan masa depan negara di dunia. Akan tetapi dalam kerjasama antar tiap-tiap negara memiliki kepentingan yang berbeda. Perbedaan ini dapat menghambat kerjasama yang harmonis. Jadi penghambatnya ada banyak ya. Ideologi yang jelas, kita ada ideologi komunis, ada ideologi demokrasi, konflik dan peperangan baik antara negara itu sendiri atau sama ASEAN atau enggak, itu pasti ada masalah. Kebijakan protektif ya, kebijakan protektif ini adalah yang konflik antar peperangan yang antar negara ASEAN sendiri jelas ya akan menimbulkan masalah. Tetapi yang antara negara Asia Tenggara dengan negara lain, nah itu lihat keperbihakannya bagaimana ya. Kalau negara tersebut memihak sesama negara ASEAN akan memperkuat, tetapi kalau memihak negara lain, nah itu akan membuat jadi konflik merenggang. Kebijakan protektif dan perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Setiap negara pasti akan berusaha melindungi kepentingan nasionalnya sendiri-sendiri. Itu pasti ya. Baru menyesuaikan dengan kepentingan nasional negara lain kalau itu menguntungkan negaranya. Itu alami. Bentuk-bentuk kerjasama sosial, politik, budaya, pendidikan, dan perkembangannya. Ya, silakan baca dan pahami artikel di bawah ini. Interaksi dan kerjasama antar negara-negara ASEAN. Pada tahun 2003, Komite ASEAN untuk Penanganan Bencana ASEAN Committee on Disaster Management (ASDM) secara resmi dibentuk dengan mandat mempersiapkan program kerja beserta prioritas kegiatan yang kemudian dikenal dengan Program Regional ASEAN untuk Penanganan Bencana, ASEAN Regional Program on Disaster Management (ARPDM). ARPDM membuat kerangka kerjasama negara ASEAN dan juga dengan mitra wicara dan organisasi internasional periode 2004 sampai 2011, karena sudah habis ya periode ini. Rangkaian program terpadu ARPDM mencakup 5 komponen inti dan mencakup lebih dari 29 kelompok kegiatan. Ya. Komponen ini yang dimaksud adalah pertama, pembentukan kerangka penanganan bencana regional ASEAN. Misalnya kayak tsunami dulu ya, kena banyak, bukan hanya di Indonesia ya, di negara-negara lain juga terkena imbasnya, termasuk Thailand waktu itu ya. Peningkatan kapasitas ya, jadi bukan hanya membantu tapi seberapa besar bantuannya kan gitu ya. Kemudian pertukaran informasi dan sumber daya, ini penting. Peningkatan kolaborasi dan penguatan kemitraan dan peningkatan pengetahuan, kesadaran dan advokasi publik. Kejadian tsunami telah mendorong negara-negara ASEAN untuk menata kembali dan memperkuat kerjasama di bidang penanganan bencana. Masalah penanganan bencana tidak dapat lagi hanya dilakukan di tingkat sektoral, tetapi harus melibatkan seluruh sektor terkait, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga regional, bahkan melalui kerjasama internasional bila memang diperlukan. Dalam kaitan ini, pemerintah Indonesia telah mengambil inisiatif untuk menyelenggarakan pertemuan khusus para pemimpin ASEAN pasca gempa tsunami KTT Tsunami di Jakarta pada 6 Januari 2005. KTT Tsunami antara lain telah menghasilkan pernyataan bersama yang dikenal dengan nama Deklarasi Jakarta. Deklarasi tentang aksi untuk memperkuat bantuan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi, dan pencegahan atas dampak bencana gempa bumi dan tsunami. Bagaimana pendapatmu dengan interaksi kerjasama antar negara-negara ASEAN dalam artikel tersebut? Itu bagus, ya, baik, ya, baik, ya. Ini apa ya? Organisasi tersebut, ya,
organisasi baru tersebut diharapkan ya bisa memberikan penanganan yang lebih baik jika terjadi hal serupa, bencana ya serupa ya, atau terutama tsunami ya. Interaksi dan kerjasama antara negara-negara ASEAN semakin berkembang seiring dengan munculnya berbagai kebutuhan di setiap anggota. Kebutuhan sosial, politik, ekonomi, dan bidang-bidang lainnya menuntut suatu negara untuk berperan aktif melakukan kerjasama antar negara. Hal ini terkadang menimbulkan permasalahan sebagai akibat keinginan masing-masing negara untuk mendapatkan dan mewujudkan kepentingan nasionalnya. Semua orang punya kepentingan sendiri-sendiri atau semua negara punya kepentingan sendiri-sendiri. Ya. Organisasi internasional kemudian dibentuk guna mengatasi dan meminimalisasi masalah yang dapat ditimbulkan dari interaksi antar negara dalam berbagai bidang. Ya, semua punya kepentingan, tetapi bagaimana kepentingan ini bisa diminimalisir konflik yang akan terjadi, ya, sehingga tidak terlalu merugikan negara lain. Bentuk kerjasama di bidang sosial budaya. Kerjasama negara-negara ASEAN di dalam bidang sosial dilakukan agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Enak kan kalau rukun dan maju bersama-sama, ya kan, nggak usah konflik lagi, yang lalu biar berlalu gitu ya. Setiap negara-negara ASEAN diminta berperan aktif dan ikut serta dalam upaya kerjasama mendukung kesejahteraan negaranya sendiri. Kerjasama di bidang sosial dan budaya dilaksanakan oleh COSD, Committee on Social Development. Beberapa bentuk kerjasama di bidang sosial negara-negara ASEAN antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bidang pembangunan sosial dengan menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran upah yang wajar. Ya. Upah itu harus wajar ya, harus memenuhi kebutuhan dasar. Paling tidak, membantu kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan, menanggulangi masalah perkembangan penduduk dengan bekerja sama dengan badan internasional yang bersangkutan, mengembangkan sumber daya manusia, meningkatkan kesejahteraan, program peningkatan kesejahteraan, makanan dan obat-obatan, pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN. Ya, penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN Tourism Agreement dan penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali melalui SEA Games. Ya. Baru-baru ini Malaysia meluncurkan film bagus tentang perjuangan zaman dulu, dan salah satu pemain di film tersebut itu adalah Yayan Ruhian, dan aktor Indonesia yang khas dengan silatnya. Nah, ini ada kerjasama yang baik ya di bidang budaya. Nah, dan filmnya bagus itu. Trailernya sudah keluar, belum itu intinya kejadian zaman-zaman masih sebelum menjajah atau menghadapi penjajah waktu itu. Nah, Pak Ali lupa judulnya apa. Yang jelas clue-nya film Yayan Ruhian di Malaysia yang baru. Bagus itu. Ya, itu adalah salah satu kerjasama di bidang budaya. Ya, kita bertukar aktor. Bidang kerjasama di bidang politik dan keamanan. Ya, kerjasama politik ditunjukkan untuk menciptakan keamanan, stabilitas dan perdamaian di antar negara di ASEAN. Nah, ini sensitif ya kalau sudah politik ini. Ya, kerjasama ini menyepakati adanya Job Fund, Traktat Persahabatan dan Kerjasama, Treaty of Amity and Cooperation (TSC) in Southeast Asia, dan kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara. Ya, negara-negara di Asia Tenggara nggak ada yang punya nuklir ya kan. Selain itu kerjasama dalam, nah ini lanjut ke halaman berikutnya sebentar. Dalam apa ini? Dalam bidang politik. Ya, sebentar. Ini saya sesuaikan warnanya dulu biar enak.
menciptakan ASEAN Regional Forum ARF untuk membahas kasus-kasus terkini yang menjadi perhatian ASEAN. Beberapa contoh nyata kerjasama politik keamanan adalah Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik dan Bidang Pidana, Treaty on Mutual Assistance on Criminal Matter (MLAT), Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme. Nah ini ASEAN Convention Counter, pertemuan Perdana Menteri Pertahanan Defense Minister of Meeting ADMM yang bertujuan untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog kerjasama antar di bidang pertahanan keamanan. Penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan, ini Pak yang bilang tadi ya, di Pulau Natuna ya. Kita bilangnya jangan Laut Cina Selatan, Laut Natuna Utara saja ya. Biar tahu kalau itu punya kita kan gitu. Kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian dan penyelundupan, dan perdagangan senjata ringan dan manusia, bajak laut, kegiatan internet, dan kejahatan ekonomi internasional. Nah ini penting, ini kejahatan ekonomi internasional. Jadi koruptor Indonesia itu banyak lari ke luar negeri, terutama Singapura, dan belum ada kerjasama untuk itu. Ya itu perlu didorong agar segera ya, biar kita bisa nangkap para koruptor yang bersembunyi di sana. Belum ada kerjasamanya itu. Nah, kerjasama di bidang, menurut berita yang terakhir kali baca, belum ada. Sehingga koruptor yang stay di sana tidak bisa kita seenaknya nangkap. Kalau ada kerjasamanya kan enak. Kerjasama di bidang hukum, di bidang migrasi dan kekonsuleran, serta lembaga antar parlemen. Bentuk kerjasama di bidang pendidikan, ya, kerjasama bilateral maupun multilateral di bidang pendidikan terus dilakukan oleh negara-negara ASEAN demi tercapainya tujuan meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatnya daya saing internasional. Contohnya bentuk kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang pendidikan. Yang pertama adalah ASEAN Council of Teachers Convention (ACT) di Sanur, Denpasar, Sabtu tanggal 8 bulan 12 tahun 2012 dengan tema ASEAN Community 2015, Teacher Professionalism for Quality Education and Humanity. Pada pertemuan ini hadir organisasi guru dari Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Korea Selatan. Ada Korea Selatan juga. Oke. Penawaran beasiswa pendidikan. Contohnya Singapura memberikan beasiswa latihan pengelolaan jasa pelabuhan udara, kesehatan dan keselamatan kerja, industri, komunikasi bahari, dan lain-lain. Contoh lain, Indonesia memberikan beasiswa. Indonesia juga memberikan, jangan salah ya, pendidikan kedokteran, bahasa, dan seni kepada pelajar negara-negara anggota ASEAN dan kawasan negara berkembang. Keren kan Indonesia ini ya. Ketika negara-negara ASEAN memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai universitas di negara ASEAN, ya sebaliknya ya. Dan Jepang atas biaya yang diberikan oleh ASEAN Jepang, Scholarship Fund, dana beasiswa ASEAN Jepang, ya. Kemudian yang keempat, Olimpiade di bidang pendidikan yang sering diadakan pada taraf regional Asia Tenggara. Contohnya Pertamina menyajikan Olimpiade Sains Internasional. Sayang sekali ya, kalau ada juara-juara sains dari Indonesia ini nggak begitu viral ya di sosial media. Padahal kita sering loh ya menang lomba fisika, matematika, kimia, tapi ya itu sebenarnya harus kita viralkan sama-sama ya. Buzzer itu harusnya banyak untuk memviralkan hal-hal positif seperti itu. Kerjasama berikut ini di buku tugasmu. Dari penjelasan materi dan mengenai kerjasama di ASEAN, silakan kalian cari bentuk kerjasama yang dilakukan negara-negara ASEAN dalam waktu dekat ini. Kemudian analisis apakah Indonesia berperan ikut dalam kerjasama tersebut. Pak Ali tadi sempat browsing ya di sini. Nah, patroli Selat Malaka ini ya, salah satunya ini dari seputar Lampung ya. Di dalam bidang keamanan, negara-negara ASEAN terutama Malaysia, Indonesia, ada Indonesia ya, jangan salah ya, Indonesia dan Thailand, Singapura melakukan patroli pengamanan Selat Malaka dari bahaya perompak bajak laut. Sampai sekarang bajak laut itu ada ya. Yang jelas ya bukan seperti Jack Sparrow gitu, enggak juga ya. Mereka pakai senjata dan ya modern.
Ya, Selat Malaka adalah jalur perdagangan yang sangat penting sehingga keamanan jalur pelayaran di selat ini sangat penting bagi negara-negara ASEAN. Di bidang ekonomi, pabrik urea. Nah, ini kita ke yang lain. Ya. Nah, ini negara-negara ASEAN ya. Dalam ekonomi di negara-negara ASEAN membentuk ASEAN Urea Project dengan membentuk pabrik urea di Malaysia. Malaysia tapi ya Indonesia ya tidak ketempatan. Pabrik ini berguna untuk menghasilkan pupuk yang penting dalam kegiatan pertanian padi di Asia Tenggara. Nggak tahu, mungkin ada ilmuwan dari Indonesia juga di sana ya. Yang jelas di sini tidak kita temukan kontribusi Indonesia masih. Olahraga dan penyelenggaraan SEA Games. Dalam olahraga, Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya bekerja sama menyelenggarakan perlombaan SEA Games di mana para atlet dan dari berbagai cabang berkompetisi menjadi yang terbaik. Kemanusiaan, lah ini ya yang Pak Ali sampaikan tadi, contohnya kerjasama ya penanganan pengungsi Rohingya. Contoh kerjasama saat ini dilakukan adalah penanganan tragedi kemanusiaan yang dialami etnis Rohingya di negara Rakhine, Myanmar. Ya, di Myanmar itu ada etnis Rohingya yang nasibnya mengenaskan ya. Banyak yang dibunuh, banyak yang ditelantarkan ya di sana. Kita kesini lagi. Indonesia berperan dalam memberi bantuan kemanusiaan dan menekan Myanmar untuk mengakhiri kekerasan di negara bagian Rakhine, tempat terjadinya pengusiran dan pembakaran desa Rohingya. Demikian pembahasan. Ini ya habis ya. Ini contohnya ya, kemanusiaan, olahraga. Kalau ingin dapat yang terbaru, nah ini juga dari Liputan 6 banyak ya di sini. Yang lagi trending juga ada rektor petinggi ditangkap. Ini bukan yang atas. Nah ini. Mengunjungi ini ASEAN susun core elemen pilar ekonomi dalam pertemuan. Ini rayakan 45 tahun kemitraan ASEAN dan Uni Eropa gelap balap sepeda. 1.500 orang ramaikan ASEAN Bazar. Cerita mahasiswa UNED Alvina Octavia wakili Indonesia dalam ajang pemuda ASEAN. Nah ini juga ini cocok ya. Dari ini UNED itu Universitas Jember. Nah ini adalah berita yang bisa kalian tuliskan ya. Jadi Indonesia ajang dialog pemuda ASEAN. Nah. Ini salah satu kerjasama di bidang sosial juga ya. Oke. Nah detailnya kalian baca sendiri ya. Kalian cari di clue-nya pokoknya ini cerita mahasiswa UNED gitu atau ASEAN Liputan 6 gitu aja ada nanti ya. Bagian sininya memang ada segmen ASEAN di sini. Segmen ASEAN. Jadi berita-berita tentang ASEAN itu ada di sini yang terbaru, kalian bisa mengutipnya biar jawabannya beda-beda ya, nggak seragam ya untuk jawaban pertanyaan ini tadi ya. Analisis apakah Indonesia berperan dalam kerjasama tersebut. Dalam dialog ini jelas ya, yang tadi dialog pemuda ini ada Avina Octavia mewakili Indonesia di ajang dialog pemuda ASEAN ya. Oke. Kegiatan ASEAN Youth Dialog ya. Nah ini Pak dibesarkan biar enak bacanya ya. Kegiatan ASEAN Youth Dialog adalah platform bagi para pemuda ASEAN dan Korea Selatan untuk mengetahui dan terlibat pembuatan kebijakan tingkat ASEAN. Caranya dengan berpartisipasi di sesi dialog dengan para menteri luar negeri ASEAN dan Korea Selatan, ujar Avina membagi pengalamannya selama 4 hari di Kamboja ya. Jadi diadakannya di Kamboja. Oke, rasanya cukup dulu untuk video ini. Kita akan lanjutkan pada video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.